kepada Allah pengharapanku, di darat laut di waktu manapun, kepadanya ku percaya. Bapa di surga sumber hidupku, walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Aporiki nang bunga-bungai, rodi sude nati no panai, namet-met nang nabalgai, ibana dona marmuduhoni, torope maramana hopia, dibataki dosu marihona, posrohaki sonang doa, ibana dona mandongania. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus itulah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari kitab Daniel 9 ayat 9. Daniel 9 ayat 9 saya akan membacakan untuk kita. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu dan sangat perlu sekali untuk tulus datang berdoa, bersujud kepada Tuhan. Di dalam doa kita, pengakuan dosa, penyesalan atas dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang sudah kita lakukan terhadap Allah. Kita perlu datang bersujud di hadapannya, memohon ampun. Setiap orang yang memiliki dosa, setiap orang yang pernah melakukan kejahatan, janganlah menyimpannya, janganlah tetap memeliharanya dalam hatinya, tetapi hendaknya itu dibawa ke hadapan Allah dan diungkapkan kepada Allah, dan di sana kita memohon ampun dan kasih karunia daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut. Seberat apapun dosamu, sehebat apapun kejahatanmu, kesalahanmu, Allah kita yang penuh kasih, Dia tetap akan mengampuni. Allah kita yang penuh kasih, Dia tetap akan selalu siap sedia memberikan pengampunan dan memberikan waktu yang banyak bagi kita untuk datang berseru kepadanya, untuk datang berdoa kepadanya, untuk datang bermohon kepadanya. Demikianlah doa hamba Allah Daniel dalam nas kita ini.
dia berdoa kepada Allah atas segala dosa-dosa nenek moyangnya, atas segala dosa-dosa pemimpin-pemimpin raja-raja mereka, atas dosa kaum kerabatnya. Dia berdoa kepada Allah dan yakin percaya kepada Allah bahwa di dalam Tuhan ada kasih sayang, di dalam Tuhan ada pengampunan, dan Tuhan tidak akan pernah menolak setiap orang yang datang kepadanya. Sehebat apapun dosa kesalahannya, Tuhan selalu membuka pintunya untuk memaafkan dan memberi pengampunan. Kita boleh belajar juga dari kisah seorang hamba Tuhan yang bernama John Newton yang telah mengubah lagu Amazing Grace, Ajaib Benar, dalam Kirim Jemaat nomor 40 dan Sikop Doa Sini Roham di buku ND nomor 699. Dulunya dia adalah orang yang luar biasa jauh memberontak. Dia adalah orang yang tidak memiliki kasih. Dia adalah orang yang tidak pernah menghargai orang lain, apalagi tentang hamba Tuhan, dan dia tidak mau tahu tentang Allah. Dia menganggap itu semuanya seperti omong kosong dan sampah. Tapi lihat apa yang terjadi ketika dia diambang kematian oleh karena badai topan yang luar biasa menerpa mereka dan menghancurkan kapalnya di tengah lautan. Dia baru menyadari ternyata dia sangat rapuh. Ternyata dia tidak memiliki kekuatan yang abadi. Ternyata dia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri jika oleh karena kekuatannya, jika oleh karena pikirannya. Sebab selama ini dia selalu hidup dalam dirinya sendiri. Ketika badai yang luar biasa itu menghantamnya dan membawa dia di ambang kematian, dia sadar dan merasa malu di hadapan Allah. Dia berseru kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dan dia menyadari dan mengatakan, aku layaknya dibinasakan. Aku merasa malu di hadapan Allah, tapi aku memberanikan diri menghampiri tahta Allah hari ini. Di dalam ketakutanku, kecemasanku, aku berseru kepadamu, ampuni aku Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Mujizat ada dan nyata. Seorang John Newton selamat, dan ketika dia sampai di daratan, dia menangis sehebat-hebatnya. Air matanya begitu luar biasa dan mencari gereja, mencari hamba Tuhan, memohon doa di sana, membuat pengakuan di sana, membuat kesaksian di sana, dan sejak ketika itu juga dia memilih untuk melayani Tuhan. Apa yang mau kita lihat dari kisah seorang John Newton? Bahwa sehebat apapun dosamu, kesalahanmu, kejahatanmu, Tuhan tidak akan pernah melihat itu. Tapi Tuhan melihat hatimu yang hancur. Tuhan melihat ketulusanmu. Tuhan melihat kesungguhanmu datang kepadanya, mau bertobat dan menerima hidup yang baru. Itulah yang kita lihat dari doa Daniel ini. Dia rindu, dia yakin dan percaya karena dosa-dosa nenek moyangnya, karena pemberontakan umat Israel sebagai umat Tuhan, sehingga mereka akan terbuang, terhukum lagi, merasakan penderitaan, merasakan himpitan-himpitan, intimidasi-intimidasi yang luar biasa. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, dosa yang dibiarkan begitu saja, dosa yang disembunyikan, atau dosa yang tidak dibawa ke hadapan Tuhan, atau dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan, akan membuat Anda jauh lebih sengsara, akan membuat Anda mengalami kepahitan-kepahitan, sehingga saudara tidak akan merasa tenang, saudara tidak akan merasa sejahtera, meskipun saudara memiliki banyak harta, tapi saudara tidak akan memiliki kedamaian oleh karena dosa-dosa yang ditutup-tutupi. Maka Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Allah dan yakinlah kepadanya. Di dalam Allah ada kasih sayang, ada pengampunan, ada kasih setia.
Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 11. Tuhan itu penuh kasih. Maka mari Bapak Ibu Saudara, jangan sungkan, jangan malu. Hampiri tahta kudus Allah, bahwa segala dosamu, bahwa segala kesalahanmu, kejahatanmu, akui di hadapan Tuhan. Dan katakanlah, saya mau bertobat Tuhan, saya mau hidup baru Tuhan. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, atau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, datanglah kepada Tuhan, terimalah pengampunan darinya. Maka saudara akan dibebaskan, saudara akan merasakan mengalami damai sejahtera Tuhan. Semoga kita yang mendengar firman Tuhan ini semakin terberkati dan memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kudus Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, pengampunan-Mu yang luar biasa. Dosa-dosa kami yang begitu besar, selayaknya lah kami terbinasakan, selayaknya lah kami mengalami kebinasaan, himpitan dan lain sebagainya. Tapi kasih-Mu ke dunia ini, kepada kami yang boleh Tuhan pilih, yang boleh Tuhan sayangi, kasih-Mu sungguh luar biasa. Yesus hadir, memberikan pengampunan bagi kami, menyelesaikan segala utang dosa kami. Yesus berkorban untuk kami. Kami sungguh bersyukur dan kami beroleh hidup baru, keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap saudara-saudara kami yang boleh mendengar kebenaran firman hari ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang boleh terjadi bagi mereka hari ini, saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan hadir menolong kami. Dan bagi setiap saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena begitu besar dosa-dosanya hingga membuat mereka enggan datang kepadamu, tapi melalui kebenaran firman hari ini, hendaklah setiap saudara-saudara kami yang berdosa, bahwa merasakan dirinya melakukan kejahatan, kesalahan-kesalahan, mereka memberanikan diri datang kepadamu. Karena di dalam-Mu ada kasih sayang, ada pengampunan, dan Engkau akan menantikan, mengulurkan tangan-Mu, memberikan pengampunan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang bergumul, saudara-saudara kami yang menderita, saudara-saudara kami yang miskin, saudara-saudara kami yang terintimidasi, yang terpenjara. Semuanya Tuhan, kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu, tapi ketika mereka mendengar firman hari ini, dan ketika mereka berseru, berdoa, memanggil nama-Mu, selamatkanlah mereka Tuhan, hiburkanlah mereka Bapa. Berkatilah setiap hamba-Mu yang boleh Tuhan pakai, Tuhan utus untuk boleh melayani di tengah gereja-Mu. Jadilah kami semuanya kuat, jadilah kami semangat, penuh hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami selalu bersemangat melayani Tuhan, memberitakan Injil, sehingga setiap orang menerima pengampunan yang daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat datang kepada Tuhan, rasakan kasih dan pertolongannya. Horas. Sonang doa ibana dona mando